Baik, alhamdulillah Sobat Syarif. Nah, sekarang segmen kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari kru ya. Nah, saya akan dibantu nih sama siapa? Ayo silakan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Banyak nggak pertanyaannya? Nah, lumayan Ustaz ini. Silakan. Ayo Oke, baca. Ustaz. Nih, saya baca nih Ustaz. Ya. Diaduk dulu Ustaz. Ya aduh. Emang bikin ini Nah, sayur asem. mana dulu ya. Nah, ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bercerita. Saya mempunyai teman yang sholatnya terbilang rajin. Tetapi ia sering melakukan sholat secara terburu-buru sehingga tidak khusyuk. Saya juga punya teman yang baru ingat sholat saat sedang tertimpa masalah berat. Apakah orang yang tidak istiqomah dalam sholat masih bisa mendapatkan jaminan masuk surga, Ustaz? Gini ya. Masuk surga itu kalau kita lihat lakukan yang wajib-wajib kata Allah gitu. Sholat, puasa gitu ya Ustaz. Jauhi dari kemaksiatan, jauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu aja udah selamat tuh masuk ke dalam surga. Kalau misalnya kita istiqomah di situ ya. Jadi orang ini nggak macam-macam lah. Nggak ngelakuin sunah-sunah yang lain-lain, nggak. Cuman yang wajib aja terus. Tapi dia juga nggak ngelakuin yang jelek-jelek gitu. Nah, insya Allah tuh. Ya. Tapi kalau kayak barusan gitu Ustadz, yang kayak sholat ketika kena masalah doang gitu Ustadz. Ya artinya dia nggak ngelakuin yang wajib dong. Ya kan? Iya benar Ustadz. Ya kan sholat itu kan wajib. Iya. Nah, sholat wajib sehari berapa kali? 5 kali. Nah, jadi artinya kalau misalnya mau lihat ahli surga, ya pasti dilihat dulu sholatnya kan gitu. Bener sholatnya baru bener semuanya ya Ustadz. Nanti Ngikut semuanya ya Ustadz. Ngikut tuh. Nah makanya yang wajib-wajib tadi tuh. Jadi kayak misalnya gini, sholat wajib pun bukan hanya dilakukan atas dasar gerakan sholatnya saja, tetapi sholat yang dia kerjakan dengan yang khusyuk atau dia bisa mengambil dampak dari sholat tersebut kepada kesehariannya. Nah Ustadz, kadang kan kita juga susah khusyuk dalam sholat itu Ustadz. Gimana sih caranya agar bisa lebih khusyuk itu Ustadz? Gini, makanya kenapa orang seneng banget sholat ketika dia lagi susah. Karena biasa orang susah itu dia ketika sulit dia itu tidak berdaya. Ketika tidak berdaya dia tidak tahu lagi kepada siapa dia minta pertolongan. Jadi kepada Allah dia berpasrah gitu Ustaz. Jadi makanya dia meminta pertolongan kepada Allah di situ. Artinya apa? Artinya sholatnya itu udah benar. Ketika dia sholat memohon kepada Allah, itu udah benar tuh sholatnya. Jadi kenapa banyaknya orang itu susah? Karena Allah juga ingin kemudian membuat orang itu melakukan kebaikan dari sholat-sholatnya gitu. Nah makanya kita jangan cuman lagi susah sholat, lagi senang juga sholat. Ikan Allah ketika betul, senang. Jadi intinya sholat itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Ya, bisa kita pahami bagaimana tadi pertanyaannya supaya khusyuk. Khusyuk itu dengan menghadirkan Allah ketika kita itu sedang sholat. Gitu kan, banyaknya orang sholat ya sholat aja, baca tapi dia nggak paham artinya, dia nggak ngerti maksudnya, nggak kerasa ketenangannya, ya itu dia terburu-buru ya Ustaz. Ya terburu-buru itu artinya kan menggugurkan kewajiban saja, tetapi dia tidak mengambil yang lebih dari itu semuanya. Padahal sholat itu mendatangkan ketenangan, ya membuat kita itu menjadi sakinah hati itu gitu. Banyak masalah misalnya. Kayak ini nih, kamu nih tampang semua nih, tampang-tampang bermasalah nggak nih? Kalau lagi bermasalah, tapi sholat, masalahnya masih ada, tapi hatinya tenang. Jadi dia bisa berpikir lebih jernih. Gitu. Nah, itu tuh dampak dari sholat. Biasanya kan gitu. Iya, nah, karenanya tadi kalau bertanya, orang yang tidak istiqomah di dalam sholatnya, bisa masuk surga? Waduh, berat Berat Ustaz. Berat kenapa? Karena dia artinya banyak melakukan dosa dong, karena meninggalkan sholat wajibnya. Iya. Kalau wajibnya nggak ditinggalin mah, yang ditinggalin cuma sunnahnya. Itu kan masih lumayan, artinya yang wajib-wajib dia itu tetap istiqomah. Gitu. Oke, Ustaz. Oke. Tanya selanjutnya Ustaz. Ya. Oke, ini dari siapa ya?
Oh, ini siapa pertanyaannya? Kamu yang buat nih? Bukan Ustadz, kru-kru di sini Ustadz. Oh, saya agak ragu kru-kru di sini. Oke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa sebelum manusia lahir, Allah sudah menetapkan takdir kita akan masuk surga atau neraka. Jika memang Allah sudah menetapkan ahli surga, mengapa kita tetap harus berbuat baik dan melakukan amal ibadah? Siapa nih yang bikin? Siapa yang bikin sih sebetulnya? Jadi gini ya, kalau kita memahami bahwa Allah itu wal awal wal akhiru, Allah itu maha awal dan maha akhir. Jadi kita itu mesti paham bahwa kita makan hidup itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kan gitu ya, Ahad gitu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, kita mah linear gitu. Ya ngikut. Kalau Allah mah ada di awal, ada di tengah-tengah, ada di akhir, ada di mana-mana. Jadi secara waktu itu Allah yang membuat waktu, Allah yang mengatur waktu. Jadi kalau misalnya ada takdir di Lauh Mahfuz, ya sudah tercatat semuanya gitu. Itu tuh artinya kita kan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Iya Ustaz. Nah, kitalah yang menegakkan yang namanya nasib tersebut. Gitu. Nah, makanya kita itu harus berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar supaya Allah itu memberikan kepada kita itu qadar atau ketetapan-ketetapan yang baik. Karena kan pernah dengar nggak? Ada satu yang bisa merubah takdir, apa? Doa. Doa. Nah, makanya doa itu bisa merubah takdir. Misalnya ada takdir seseorang yang tadinya dia itu seharusnya ketika jalan kepleset, ya jatuh dia. Tapi karena dengan dia berdoa, keluar rumah, misalnya Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah, kemudian sama Allah dihindarkanlah dia dari takdir yang seharusnya dia jatuh misalnya. Kan itu sebetulnya salah satunya. Jadi tetap yang namanya kita itu harus terus berupaya ya berbuat kebaikan-kebaikan walaupun kemudian kita tahu bahwa semua takdir ini sudah kemudian ditetapkan sama Allah, karena kita harus tahu kalau kita bahas takdir ini dalam banget ya. Saya ini singkat saja bahwa kan kita ditakdirkan dari misalnya kecil terus kemudian remaja, kemudian tua misalnya kalau misalnya ada umurnya kan gitu. Nah, itu kan sebetulnya kita harus jalani itu dengan sesuatu yang baik. Kenapa kita harus terus olahraga gitu, menjaga kesehatan. Padahal mah ada umur di tangan Allah, udah aja lah diam aja gitu kan, enggak. Ya kan? Gitu. Kayak misalnya kita tuh sudah dikasih rezeki misalnya, takdirnya ada rezekinya kita ini. Udahlah nggak usah kerja, diam aja. Kan enggak gitu. Iya. Nggak datang rezekinya. Iya, makanya harus dijemput kan. Itu pemahaman. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya pernah mendengar sebuah kajian. Disebutkan orang yang meminta diruqyah tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Mengapa demikian Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh, nanti dulu nih, ruqyah apa dulu nih kan gitu. Ya, jadi gini. Kata-kata yang namanya ruqyah itu adalah sebuah, kalau dulu tuh ada yang namanya ini juga apa namanya sesuatu yang mengandung apa namanya jampe-jampe, tau nggak? Jampe-jampe. Jampe-jampe itu apa sih? Sesuatu mantra dan lain-lain yang kemudian mengambil kekuatan-kekuatan selain dari Allah. Itu muncul kesirikan. Itulah yang tadi disebutkan. Jadi nggak akan tuh dia bisa mencium bau surga. Kenapa? Karena muncul yang namanya syirik. Ya kan? Tahu nggak kalau misalnya zaman dulu ya, zaman saya dulu jadul, ada teman saya mau main bola nih. Iya Ustaz. Penjaga gawang nih supaya nggak gol. Wah, kita jampe-jampein dulu nih si gawangnya nih gitu. Dibaca-bacain gitu ya Ustaz. Bukan dibaca-bacain doang, kasih apa kek. Ya kan? Ada
isim kayak apa namanya gitu ya, terus kemudian ada batu inilah apalah gitu. Itu kan syirik. Iya. Gitu, gol mah tetap kegolan gitu ya. Syirik iya gitu kan. Dua kali ribet gitu. Nah, maksud saya itulah yang kemudian membuat mantra jampe-jampe sesuatu yang berbuah kesyirikan. Itu bisa kemudian tidak bisa mencium bau surga. Tetapi pemahaman ruqyah yang syariah gitu ya. Itu adalah ketika seseorang tiba-tiba sedang mengalami ngedrop gitu ya, atau dia lagi secara hati ini sedang tidak fit gitu, anxiety, baper, overthinking, kecemasan yang berlebih, kadang-kadang dia harus mendengarkan yang namanya ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Gitu. Nah, ruqyah yang terbaik itu kata Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi dengerin gitu, itu bisa kemudian menyembuhkan hati, menyegarkan, makanya asyifa di situ. Jadi penyembuh, obat atau penyegar ya, yang memberikan kesembuhan bagi mental kita, jiwa raga kita ya, Ustaz. Itu jadi harus dibedakan. Oke, Ustaz. Udah, Ustaz. Udah habis. Oke, baik. Baiklah, alhamdulillah. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita tadi bahas bahwa gimana nih ya ahli surga di dunia itu. Ahli surga di dunia itu salah satunya ketika seseorang itu betul-betul menghadirkan Allah di dalam setiap langkahnya. Betul-betul menjaga keimanannya dengan mengimplementasikan di dalam amal solehnya. Nah, jadi seseorang yang ahli surga itu pasti kita lihat menuju atau mencontohkan atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ada sifat-sifat. Kamu siapa namanya tadi? Ibnu, Ustaz. Ibnu. Sifat Ibnu itu banyak yang kemudian merujuk kepada Rasulullah SAW. Wah, itu ahli surga tuh. Gitu ya kan? Amin. Jadi misalnya berbuat baik pada orang tua, menghargai yang namanya pekerjaan dengan amanah. Nah, itu kan contoh-contoh sifat-sifat Rasulullah SAW. Itulah. Jadi kalau mau tahu ahli surga di dunia seperti apa, lihat yang banyak kemudian mencontoh dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya. Baik, alhamdulillah itu saja. Kalau misalnya ada komentar, kritik dan saran, silahkan kirim ke akun IG @mnc.muslimtv ya. Nanti sampaikan saya di situ. Itu saja, insya Allah, alhamdulillah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.